Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memperkatakan dengan iman bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pendewaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Semua pasti baik dalam kondisi sehat walafiat, amin. Mari kita satukan hati kita mau berdoa terlebih dahulu sama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, jika pada kesempatan pada hari Minggu yang pagi yang sungguh amat cerah ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah online ya Bapa. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir. Dan kami juga percaya Tuhan, meskipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya kami boleh berunity, bersatu hati bersama-sama untuk mempermuliakan namamu, Raja dan segala Raja, Tuhan kami Yesus Kristus ya Bapa. Biarlah melalui pujian ini, namamu saja semakin dipermuliakan, namamu saja semakin diagungkan ya Bapa. Kami percaya lawatan Allah akan turun terjadi di setiap kami tempat ini. Kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan akan memberikan keringanan dan kelegaan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau terus bersukacita dalam Engkau, karena Engkau sumber sukacita dalam kehidupan kami. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Allah, Tuhan kita adalah Allah yang ajaib, amin. Boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya. Kamu nyanyikan, Yesus Tuhanku ajaib. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus Tuhanku ajaib. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil.
menikmati Tuhan Yesus. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh besar atas setiap kami di tempat ini. Besar kemuliaan-Mu Tuhan melebihi apapun di dalam dunia ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari kita bawa musik dari awal. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat
syukur kepadamu Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau telah hadir di tengah pujian penyembahan kami ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami boleh membawa dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa sebagaimana kami ada hari-hari ini Tuhan. Semua karena Engkau, karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, secara khusus kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan Kau izinkan Tuhan COVID-19 Tuhan berada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Tuhan berkati Indonesia Tuhan, berkati pemerintahan kami Tuhan. Kau memberkati Pak Jokowi dengan ma'ruf amin Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang diambil oleh hamba-Mu ini Tuhan, Engkau hadir Tuhan di setiap keputusan itu Bapa. Engkau memberkati Tuhan jajaran menteri yang sudah terbentuk. Biarlah roh takut akan Engkau ada di tengah-tengah pemimpin kami, sehingga Indonesia boleh merdeka Tuhan daripada COVID-19 ini Tuhan. Setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin kami, roh takut akan Engkau ada di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga bangsa ini Tuhan boleh dipulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami buat presiden kami beserta dengan wakilnya. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyotor Harjo beserta dengan 4 wakilnya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati gembala sidang kami secara heran dan luar biasa Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas gembala sidang kami beserta dengan 4 wakilnya. Engkau memberkati gereja-Mu Tuhan, GBI Gatot Subroto dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan urapan-Mu terjadi atas gereja-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, ketika pujian penyembahan kami naikkan, ada hadirat Tuhan luar biasa untuk bangsa kami. Beri roh doa itu terus bagi kami Tuhan. Berkati lebih lagi gembala sidang kami beserta dengan 4 wakilnya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah dan kuasa-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala kami Pak Hendro Basuki beserta dengan wakilnya Pak Dion. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati gembala kami lebih lagi untuk membawa gereja-Mu, GBI Pos Pengumben ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkati dia lebih lagi Tuhan. Tutup bungkus gembala kami dengan darah dan kuasa-Mu. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Cucu menantu Engkau memberkati. Tutup bungkus keluarga ini dengan darah dan kuasa-Mu. Kami berdoa juga dengan Pak Dion Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu ini Tuhan. Berkali-kali Tuhan Kau tolong hamba-Mu ini. Berkati Pak Dion lebih lagi Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Cara sempurna Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas Pak Dion beserta dengan Ibu Rosa. Tutup bungkus keluarga ini dengan darah dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami buat wakil gembala kami, Pak Dion beserta dengan Ibu Rosa. Tutup bungkus Tuhan keluarga besar mereka dengan darah dan kuasa-Mu. Tuhan terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Pos Pengumben yang setia Tuhan menghadiri ibadah online Tuhan. Apapun kebutuhan jemaat-Mu saat ini, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan Tuhan umat-umat-Mu GBI Pos Pengumben. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah angkat beban mereka. Inilah doa kami Tuhan buat jemaat-jemaat Pos Pengumben Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian daripada isi hati-Mu. Engkau sudah Tuhan mengutus hamba-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami percaya itu berasal daripada isi hati-Mu. Berkati Tuhan firman yang sudah Kau tabur. Berkati Tuhan umat-umat-Mu yang setia mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menghantar kami di bulan Oktober ini. Tuhan pelihara kami secara sempurna hari lepas hari. Pada hari ini Tuhan, kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sujud tersungkur di kaki Tuhan. Rindu dan haus akan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Sebab kami tahu Tuhan, kami sangat merindukan dan membutuhkan Engkau. Ampuni, sucikan, kuduskan hamba-Mu. Layakkan hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga semua umat-Mu yang mendengar
mengerti dan memahami rencana-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah Tuhan. Kami serahkan waktu dan kesempatan ini untuk kuasa Roh Kudus berkuasa dan berotoritas. Dan kami bisa tangkap isi hati Tuhan. Dan kami kuat berjalan bersama Tuhan setiap hari. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami ini, firman Tuhan ini, ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Salam saudaraku dimanapun berada. Salam keluarga besar Pos Pengumben dimanapun berada. Saya sangat kangen kepada Anda semuanya. Saya percaya Anda semuanya ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Saya percaya Anda semuanya dalam keadaan sukacita. Dan saya percaya dimanapun Anda berada, yang sakit pasti sudah Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya. Dan saya percaya firman Tuhan yang akan ditabur ini adalah sebuah solusi, ada sebuah jawaban atas permasalahan yang sedang Anda hadapi. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Pada pagi hari ini kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Kita mau mengambil Alkitab kita masing-masing, supaya kita mendengarkan pesan Tuhan di saat-saat kondisi saat seperti ini. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus bekerja, berkarya atas hidup kita. Sebab kita tahu hidup kita tidak berarti tanpa Tuhan. Hidup kita putus asa, binasa, bahkan letih, lemah lesu tanpa Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini ada firman Tuhan yang menyegarkan. Ada firman Tuhan yang menjadi jawaban atas segala pergumulan Anda dimanapun Anda berada pada hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita akhir-akhir ini yang boleh Tuhan izinkan, tetapi kita masih mampu berdiri teguh bersama Tuhan. Yang patut kita syukurin adalah sampai hari ini kita sempurna dipelihara Tuhan di tempat kita masing-masing. Apapun keadaan yang boleh terjadi dalam hidup kita, kita tidak perlu lemah. Kita tidak perlu putus asa. Sebab Tuhanlah kekuatan kita. Dialah gunung batu kita. Dialah tempat segala-galanya untuk kita mencurahkan isi hati kita. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini, yang bertema Tuhan mendampingi dan menguatkan. Mari saudaraku, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan apa yang menjadi tema firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Saya percaya semua kita yang hadir, yang ada di rumah masing-masing dimanapun Anda berada, pasti semua Anda punya pergumulan. Pasti Anda semua punya pokok doa. Dan saya percaya inilah jawaban doa bagi saudara pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Timotius 4 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal-hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dan dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan di sorga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan yang menjadi kekuatan firman Tuhan yang boleh kita lihat, yang sudah kita baca dari 2 Timotius 4 ayat 16 sampai 18 adalah di ayat 17a. Coba kita lihat ayat 17a. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku
Injil diberitakan. Inilah yang menjadi tekanan firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita. Kita tahu dan kita sadar pada pagi hari ini bahwa Tuhan itu di sepanjang perjalanan hidup kita, apapun yang boleh kita alami, Tuhan berjanji bahwa Tuhan mendampingi kita dan menguatkan kita setiap hari. Bukan ketika ada masalah, bukan ketika Anda sakit, bukan ketika Anda berbeban berat, tetapi pagi ini Tuhan katakan kepada kita, setiap saat, setiap hari, setiap waktu, Tuhan mendampingi hidup kita dan Tuhan menguatkan kita. Saya bersyukur dan bangga memiliki Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk putus asa. Tidak ada alasan kita untuk kecewa. Tuhan sudah ingatkan kita pagi ini bahwa Tuhan Yesus mendampingi hidup kita dan menguatkan kita setiap hari menjalankan roda kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, bahkan tidak perlu putus asa menjalankan hari-hari kita. Ketika kita sakit, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan Yesus adalah tabib yang ajaib. Ketika kita berbeban berat, Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan sanggup mengangkat beban kita. Dan Tuhan mengatakan beban kita ringan, tidak melebihi dari kemampuan kita. Ketika kita tidak sanggup untuk menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi yang boleh Tuhan izinkan, Tuhan juga mengingatkan kita, aku akan memberikan kekuatan, aku menyertai engkau, aku akan memberikan dan menyediakan apa yang kau butuhkan. Puji Tuhan saudaraku, betapa bersyukurnya kita di ibadah kita pada pagi hari ini. Betapa hebatnya Tuhan Yesus. Tidak ada satu noda, satu selah pun yang membuat kita mundur dari Tuhan, yang membuat kita tawar hati, yang membuat kita untuk tidak berdoa, yang membuat kita tidak membaca Alkitab, yang membuat kita mundur dari Tuhan, yang membuat kita kecewa. Tuhan sudah berjanji dan mengingatkan kita pagi ini bahwa apapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, Tuhan berjanji Dia akan mendampingi kita dan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Kalau saya menghitung, hampir 7 bulan kita tidak beribadah bersama. Saya di rumah berdoa selalu pada seluruh jemaat supaya Tuhan selalu menyertai. Walaupun kita tidak bertemu, walaupun kita tidak bersapa, tetapi lewat ibadah kita di live streaming ini, saya percaya cinta kasih kita, keluarga besar Pos Pohumben tetap erat dan tetap dipersatukan oleh Tuhan. Saya selalu, setiap hari saya selalu rindu katakan kepada Tuhan, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan hatiku. Itu yang saya katakan kepada Tuhan setiap pagi. Saya cinta Tuhan, saya rindu Tuhan. Tuhanlah yang menjadi dambaan hati kita setiap hari. Tuhan luar biasa memelihara kehidupan kita setiap hari. Dan betapa bangganya kita pada pagi hari ini ada kabar baik yang Tuhan ingatkan kepada kita. Tuhan mendampingi kita, Tuhan menguatkan kita setiap saat, setiap hari, sampai kita berada di bulan 10 ini.
Tetap Tuhan tidak pernah berubah, tetap mendampingi kita, tetap menguatkan kita dimanapun kita berada. Apa target Tuhan dalam mendampingi dan menguatkan kita? Untuk apa Tuhan mendampingi kita? Untuk apa Tuhan menguatkan kita? Tuhan punya target dalam hidup kita. Yang mau kita pelajari, yang mau kita dengar hari ini kabar baik dari Tuhan. Apa target Tuhan untuk kita? Sekarang kita buka firman Tuhan. Yesaya 30 ayat 15. Apa target Tuhan? Sehingga dia mau mendampingi kita. Dia mau menguatkan kita setiap hari. Inilah target Tuhan. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Itu nanti buat ayat yang 16. Khusus untuk ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam. Supaya kita bertobat, itulah target Tuhan. Sehingga Tuhan mau mendampingi kita setiap hari, mau menguatkan kita setiap hari. Dia tidak jemu-jemu menantikan kita, supaya kita benar-benar bertobat dan tinggal diam bersama Tuhan. Itulah target Tuhan. Sehingga Tuhan berani, siap. Apapun keadaan kita, bagaimanapun sifat kita. Kadang-kadang kita bisa mengecewakan, kadang-kadang kita bisa menjengkelkan, kadang-kadang kita bisa menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berubah sampai detik ini dan selama-selamanya. Dia tetap mendampingi kita, dia tetap menguatkan kita. Karena dia rindu dan dia mau kita bertobat dan tinggal diam di kaki Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita tidak perlu muluk-muluk dalam hidup ini. Kita harus berjalan bersama Tuhan. Kita mengerti rencana Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak mendengarkan apa kata dunia, apa kata orang, tetapi kita mau mendengarkan apa kata Tuhan. Dan kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Itulah target Tuhan. Sehingga dia mau mendampingi hidup kita dan memberikan kekuatan kepada kita setiap saat. Betapa baiknya Tuhan. Dia selalu tangannya merendang kepada kita. Dia selalu mengatakan kepada kita setiap saat, "Hai anakku, mari kemari. Hai anakku, akulah jalan kebenaran dan hidup." Firman Tuhan selalu mengingatkan kita setiap hari. Tidak usah kita berjalan sesuai dengan keinginan dunia ini. Biarlah kita berjalan seturut dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Hanya simple. Setiap kita bangun tidur pagi, langsung kita datang mencari wajah Tuhan. Sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita, ketika kita bangun dari tempat tidur kita, kita langsung duduk, kita langsung datang ke kaki Tuhan. Kita langsung serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita puji Dia, kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Kita bermazmur, kita nyanyikan hosana bagi Tuhan. Kita serahkan tubuh, roh, dan jiwa raga kita, supaya hidup kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Dia yang mengintervensi kehidupan kita setiap hari, sehingga kita tetap berada di kaki Tuhan. Itulah target Tuhan. Kenapa Tuhan mau mendampingi hidup kita, dan setiap hari Dia mau menguatkan kita. Marilah kita mulai hari ini bergaul akrab dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kalaupun pertemuan kita terbatas akhir-akhir ini, tetapi pertemuan pribadi kita dengan Tuhan tidak boleh terbatas. Hubungan pribadi kita kepada Tuhan
tidak boleh terbatas. Saat teduh kita, baca Alkitab kita, tidak boleh terbatas dengan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang menguatkan kita dan memberikan kedamaian bagi kita dan memberikan solusi dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau berikan kami kekuatan setiap hari, sehingga kami boleh ada, boleh berdiri teguh, boleh sehat, boleh dipelihara Tuhan, boleh dicukupkan kebutuhan kita. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Terima kasih, puji Tuhan. Kita mau melihat, setelah yang pertama target Tuhan, kenapa Dia mau mendampingi dan menguatkan kita, supaya kita bertobat dan mau duduk di kaki Tuhan. Itu yang pertama, yang tertulis di Yesaya 30 ayat 15. Target Tuhan yang kedua, mari kita buka firman Tuhan. Di Ulangan 33 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudera raya yang ada di bawah. Dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari dan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. Dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejuk dahulu dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepada orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Maksud dan inti dari firman Tuhan dari Ulangan 33 ayat 13 sampai 16 yang sudah kita bacakan tadi. Kenapa Tuhan senantiasa setiap hari memberikan kekuatan bagi kita? Kenapa Tuhan mendampingi hidup kita? Target apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Maksud tujuan Tuhan yang kedua adalah Tuhan mau memberikan semua yang terbaik bagi kita. Bayangkan, semua yang terbaik. Bukan hanya baik, yang terbaik. Betapa baiknya Tuhan. Betapa hebatnya Dia. Betapa luar biasanya Dia. Dia tidak mau memberikan yang setengah-setengah. Dia tidak mau memberikan yang biasa-biasa kepada kita setiap hari. Selalu yang terbaik itu yang diberikannya bagi kita. Betapa bangganya kita memiliki Tuhan Yesus. Betapa bersyukurnya kita memiliki Tuhan Yesus. Semua yang terbaik Dia berikan bagi kita. Oleh karena itu, mari saudaraku, dimanapun Anda berada, ayo bangkit, ayo semangat, ayo bersyukur, ayo bersukacita. Ada Tuhan yang berjanji memberikan yang terbaik bagi kita setiap hari. Luar biasa Tuhan Yesus. Betapa kagumnya kita. Betapa bersyukurnya kita memiliki Allah yang begitu luar biasa. Semuanya Dia berikan bagi kita. Nyawanya Dia berikan. Rancangannya sungguh indah bagi kita. Bahkan setiap hari Tuhan katakan, Dia mau selalu memberi yang terbaik bagi kita dalam perjalanan hidup kita. Ayo saudaraku, bangkit imanmu, bangkit pengharapanmu, bangkit sukacitamu. Mari bergaul karib dengan Tuhan. Mari memiliki hubungan yang baik dan intim dengan Tuhan. Bangun saat teduhmu, bangun pujian penyembahanmu, baca Alkitab. Ada Tuhan yang menjadi solusi dalam setiap pergumulan hidup kita. Tidak ada Allah lain yang seperti Tuhan Yesus. Kemanapun kita mau pergi, tidak ada Allah yang begitu luar biasa, yang memberikan nyawanya bagi kita.
yang menjamin seluruh aspek kehidupan kita. Mari saudaraku, teruslah bergaul karib dengan Tuhan. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Teruslah bangun pagi saat teduh, berdoa, bergaul karib dengan Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Gapai tangan Tuhan. Untuk Dia senantiasa bersama dengan kita. Saya bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Betapa bangganya saya. Saya berterus terang untuk lingkungan tetangga saya. Saya selalu belajar untuk memberikan yang terbaik buat mereka semuanya. Karena saya sadar lingkungan saya bukan seperti kita, anak-anak Tuhan. Apapun yang terjadi bagi lingkungan sekitar saya mau belajar untuk menjadi berkat. Di saat mereka ada yang kemalangan, di saat mereka ada yang sedang sakit, di saat mereka ada yang sedang kesusahan, saya coba untuk datang. Saya coba untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Karena saya tahu, lingkungan sekitar kita lah, itulah saudara kita yang paling dekat dengan kita. Saya kemarin selama 2 bulan, Tuhan izinkan mata saya rada sakit. Pertama saya berobat ke dokter. Dokter katakan mata saya iritasi. Setelah saya berobat untuk yang kedua kali kan, dokter mata katakan mata saya infeksi. Saya ada sebulan lebih makan obat dan meneteskan obat ke mata saya. Sampai ada obat mata yang sudah 5 macam. Dari warna biru, warna kuning, warna orange. Kalau Anda pernah berobat mata, ada 5 botol kecil. Setelah saya duduk di kaki Tuhan dan merenung, dokter mata terakhir mengatakan, dokter, kok obatnya sudah sekian yang saya pakai, kok mata saya nggak sembuh-sembuh ya dokter? Ini sudah semua obat kok udah dikasih sama ibu. Terus saya sadar, oh iya dokter, ya sudah, saya bilang. Tapi setelah saya sampai di rumah, saya langsung masuk kamar. Saya langsung minta ampun sama Tuhan. Saya lupa ada dokter di atas segala dokter, tapi yang ajaib. Saya selalu tanya dokter dan tanya dokter. Akhirnya saya masuk ke kamar. Tuhan, saya tidak mau lagi pakai obat ini semuanya Tuhan. Saya mau tangan-Mu sendirilah Tuhan yang menyembuhkan saya. Ampunilah saya ya Tuhan. Ampunilah saya Tuhan. Saya percaya Engkau sembuhkan saya secara sempurna. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, saya sembuh sempurna. Puji Tuhan saudaraku. Mata saya sudah sembuh setelah saya berhenti minum obat. Setelah saya datang tersyukur di kaki Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya terlampau mengandalkan dokter. Akhirnya saya berhentikan semua obatnya yang saya minum dan yang saya tetes. Saya tersyukur di kaki Tuhan. Saya minta ampun kepada Tuhan. Puji Tuhan, mata saya sekarang sudah sembuh sempurna. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tabib yang ajaib. Kalau saudara sekarang Tuhan izinkan sakit dimanapun Anda berada, mari datang kepada Tuhan. Mari tersungkur di kaki Tuhan. Dia adalah tabib yang ajaib. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Saya percaya dimanapun Anda berada, mungkin Anda sedang berada di rumah sakit saat hari ini. Saya percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Anda disembuhkan Tuhan. Kalau saya disembuhkan Tuhan, Anda pun, saudara pun pasti disembuhkan Tuhan. Karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan mau setiap hari, setiap saat memberikan yang terbaik. Puji Tuhan. Target Tuhan yang ketiga,
Mari kita lihat. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Itulah target yang ketiga yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Supaya kita menjadi terang di dunia ini, di dalam kegelapan. Itulah target Tuhan. Sehingga Tuhan mendampingi kita, menguatkan kita selalu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Itulah buah-buah kita setiap hari. Ketika kita menjadi terang di dalam kegelapan, kita harus menjadi terang di lingkungan kita. Kita harus menjadi terang di tempat di mana kita bekerja. Dimanapun kita Tuhan tempatkan, kita harus menjadi terang. Itulah target Tuhan. Sehingga Dia mendampingi kita setiap saat dan menguatkan kita setiap saat. Hebat Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Saya percaya semua saudara yang berada di rumah dimanapun Anda berada saat hari ini, pasti Anda senang menjadi terang. Dan doa saya, pasti Anda sudah menjadi terang dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Untuk target Tuhan yang keempat, kenapa Dia mendampingi kita? Kenapa Dia menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita setiap hari? Untuk yang keempat, mari kita lihat firman Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seseorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Itulah target Tuhan yang keempat. Agar kita dapat hidup dalam kemuliaannya Tuhan. Kemuliaan Tuhan, itulah hidup kita setiap hari. Sehingga Tuhan memiliki target kepada kita. Dia mau setiap saat dalam suka maupun dalam duka, dalam sakit maupun dalam lemah, apapun kondisimu, baik ketika engkau di padang gurun, baik ketika engkau diberkati, baik ketika engkau keadaan sakit, baik engkau dalam keadaan kondisi lemah, baik engkau dalam keadaan tidak ada jalan keluar dalam hidupmu, Tuhan mau dalam hidup kita, kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Terpujilah Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Saya percaya hari ini kabar baik yang disampaikan Tuhan kepada kita dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Anda sudah mendapat kekuatan. Anda sudah mendapat jawaban dalam setiap pergumulan Anda yang Anda hadapi hari ini. Dan saya percaya yang sakit pun dimanapun berada, Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang berputus asa Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Mari datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Sebab Dialah yang memberikan kekuatan. Dialah yang mendampingi hidup kita setiap saat. Dan kita sadar pada hari ini ada 4 target Tuhan. Sehingga Dia mau mendampingi kita dan menguatkan kita setiap saat. Target Tuhan yang pertama, agar kita dapat tenang bersama Tuhan setiap hari. Yang kedua,
agar Tuhan mau menyediakan yang terbaik bagi kita setiap hari. Yang ketiga, agar kita dapat menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kita harus menjadi terang. Yang keempat, agar kita dapat hidup untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sungguh indah hidup bersama dengan Tuhan. Betapa bahagianya kita dan bersyukurnya kita menjadi anaknya Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberikan kekuatan dan Engkau menemani kami dalam perjalanan hidup kami. Dan Engkau berjanji tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Dan tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk bersedih, untuk berputus asa, untuk meninggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, terang bagi jalan kami. Pagi hari ini semua kami dimanapun berada sudah Tuhan kuatkan. Dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami siap menjadi terang dimanapun kami berada. Dan kami mengamini semua setiap hari kami menerima rencana Tuhan yang terbaik setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu itu digenapi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Angkat kedua tangan kita. Saudara menerima posisinya tangan begini. Saya yang di sini. Lepaskan. Mari. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Aku